Berhasil hari ini mendapat surat tugas dari partai untuk maju sebagai calon kepala daerah. Tentunya bekal inilah yang kita pegang untuk bagaimana bekerja di masyarakat. Jadi ketika ditanya maju atau tidak, ya jawabannya kita sudah pegang surat tugas ini, mana kita Golkar bisa memenangkan Pilkada 2024 ini. Apapun caranya. Apapun caranya. Jadi spirit itulah yang harus kita bangun. Jadi bukan kita memang punya ego masing-masing, tapi bagaimana ego itu diramu sehingga kepentingan bersama, kepentingan organisasi itulah yang utama. Pak Erlangga ini memang menaruh harapan besar pada kami, utamanya kader-kader yang usia di bawah 40 tahun, sehingga bagaimana Golkar ke depan tidak ragu lagi dengan banyak istilahnya baru tuh harus diperbincangkan di mana-mana. Iya, iya. Entahlah karena mungkin misalkan salah sebagai bupatinya yang anak muda misalkan, apa yang diperbuat anak muda di Baru itu hal yang menarik tentunya. Jadi ya tidak sedikit bahwa pemimpin muda itu membawa dampak positif juga bagi kemajuan daerahnya. Iya. Banyak pemimpin muda yang tentu memiliki dampak yang positif bagi daerahnya. Mungkin contoh Pak Adnan dulunya. Iya, Pak Adnan kan masih muda juga Masih jadi muda juga dulu. ketua. Apa sih suka dan dukanya menjadi ketua partai yang tidak bergabung di pemerintahan misalnya? Ya tentu banyak suka dukanya. Ya terlepas dari internal misalkan, ketika ada pertemuan ketua-ketua partai Golkar di Sulawesi Selatan contohnya paling dekat, tentu kita ya, adalah rasa minder sedikit karena kita satu meja dengan ada Pak Bupati ya, ada Ibu Wakil Bupati dan seterusnya, ada Ketua DPR. Tapi di satu sisi saya merasa saya juga bangga karena ya secara tidak langsung kita juga setara dengan beliau-beliau ini. Iya, iya. Meskipun kita tanpa jabatan ya, tapi kita bisa setara dalam hal organisasi, sehingga inilah yang tidak memutuskan rasa semangat saya bahwa tantangan hambatan bahwa kita bukan siapa-siapa itu bisa menjadi sesuatu kalau kita bisa melawan hambatan-hambatan itu. Iya, iya, iya. Tapi berat juga ternyata. Kita dulu sama bupati. Berat, tentunya kan kita dianggap ya awalnya bilang ini anak siapa ini. Iya, 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 iya. Itu karena pasti secara kalau kita bicara begini pasti jelas obrolan mereka tentang bagaimana daerahnya dan seterusnya. Tapi pandangan kami Mudasir ini cukup berhasil. Anak muda di luar dari pemerintahan, tapi mampu menjaga suara partai. Artinya mengkoordinasi organisasi sebesar partai itu lumayan bagus juga. Walaupun di sisi lain, kita ini siapa-siapa duduk dengan bupati dan ya itulah tantangan-tantangan kita. Ya, betul. Jika ada anak muda yang ingin mengikuti jejak Anda, apa yang Anda harus lakukan? Apa yang menurut saya ini muda. Saya mau pegang partai misalnya, apa yang tips-tips? Ya, sebenarnya kemauan dari dalam diri dulu yang harus diperjelas. Iya, iya. Jadi kita berpartai politik itu tujuannya untuk apa? Apakah memang untuk tujuan pribadi, organisasi, ataukah memang ada tujuan-tujuan lainnya? Jadi ini dulu yang kita perjelas dalam diri kita, karena inilah yang menentukan bagaimana geraknya roda organisasi. Iya, iya. Jadi kalau memang tidak ada semangat yang ingin dilakukan, ya pasti tidak berjalan juga maksimal. Susah juga ternyata. Susah juga, iya. Jadi makanya tadi saya bilang kalau kita cuma menunggu momen pilkada, pemilu, saya rasa bukan seperti itu partai politik. Tapi bagaimana sebelum-sebelumnya harus berbuat. Nah itulah nilai-nilai idealis kita sebagai anak muda muncul di situ. Dan itu saya rasa kelebihannya anak muda. Tanpa harus menunggu momentum, sudah harus berbuat. Iya, iya. Nah, sahabat Rakyat News, memang kita sudah banyak bahwa anak muda juga punya peluang, dan di Sulsel itu hanya anak muda yang ketua partai itu hanya terbatas ya. Ya, mungkin di usia muda ya terbatas. Mungkin Mudasir ini salah satu ketua partai muda di Sulsel. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Termuda ya. Ya. Dan itu juga salah satu prestasi yang luar biasa. Nah, tahun ini kan mau menjelang Pilkada serentak 2024, ya, termasuk betul. Kabupaten Baru. Ya, betul.
banyak orang sampaikan ini Mudasir mau maju atau tidak. Ya, Apa yang Anda sampaikan? ya, yang pertama yang mau saya sampaikan bahwa Mudasir hari ini mendapat surat tugas dari partai untuk maju sebagai calon kepala daerah. Tentunya bekal inilah yang kita pegang untuk bagaimana bekerja di masyarakat. Jadi ketika ditanya maju atau tidak, ya jawabannya kita sudah pegang surat tugas ini. Tergantung lagi bagaimana proses-proses ke depannya. Yang penting kita jalan, berbuat dulu. Ya, nanti kita lihat bagaimana proses selanjutnya, seperti itu. Ya, berarti surat tugas partai sudah didapat ya. Betul. Dan sekarang langkah-langkah komunikasi politiknya misalnya apa-apa yang sudah dilakukan? Iya, jadi komunikasi politik sedang berjalan, termasuk sebelum Idul Fitri kami dikumpulkan di Jakarta. Iya ya. Jadi memang saking urgennya acara tersebut dilaksanakan H-2 Idul Fitri. Iya, yang hampir semua calon kepala daerah itu. Se-Indonesia hadir. Padahal di situ lagi padat-padatnya arus balik, namun karena ada keseriusan, ada panggilan, makanya kami hadir di sana. Tentunya ingin mengetahui arahan-arahan seperti apa DPP, kemudian tentunya juga di Kabupaten Baru kita tentu jalin komunikasi politik dengan beberapa ketua partai maupun tokoh-tokoh masyarakat. Ada tidak bocoran yang di Jakarta? Ya umum saja yang disampaikan. Ya bocorannya tentunya kita diharapkan untuk ya bisa maju dalam pilkada. Apalagi memang arahnya Golkar ini adalah bagaimana melihat anak-anak muda itu maju atau menjadi sebagai pemimpin muda di Indonesia. Jadi memang Bapak Erlangga ini memberi kesempatan kepada kami usia under 40 itu mengambil peran sehingga memang membuktikan bahwa Golkar telah bertransformasi, memiliki banyak kader, dan tentunya inilah menandakan bahwa Golkar itu peduli terkait anak muda, seperti itu. Termasuk di Baru tidak akan absen ya? Termasuk di Baru. Jadi isu-isu yang selama ini kan bergulir, misalnya Mudasir ini ada misalnya Andi Ina, itu kan kader-kader terbaik semua ya, betul, di Golkar. Tentunya bagaimana berusaha untuk meyakinkan suara partai dan untuk mendapatkan rekomendasi, kan ini mungkin di bulan-bulan 7 yang sudah mulai. Ya, kalau Golkar dia punya 3 metode penilaian, ya survei pas 1, 2, dan 3, dan mungkin endingnya itu di bulan Juli Agustus itu sudah paket berpasangan dan koalisi. Apakah Golkar atau Golkar dengan berkoalisi dengan siapa? Disitulah nanti ditentukan setelah survei tahap akhirnya. Berarti sekarang masih elektabilitas dulu. Iya, sementara kita kerja elektabilitas dan bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa figur muda dan tentunya punya visi misi yang tentunya bagus untuk Baru ke depan. Ya. Sedikit apa yang Anda harapkan untuk Baru ke depannya? Ya, tentunya sebagai anak muda ya. Ya, kami harapnya Baru ini sebagai kabupaten yang menarik ya. Sebagai kabupaten yang memiliki daya tarik sehingga banyak orang yang mau berkunjung ke Baru. Banyak istilahnya Baru tuh harus diperbincangkan di mana-mana. Iya. Entahlah karena mungkin misalkan salah sebagai bupatinya yang anak muda misalkan, apa yang diperbuat anak muda di Baru itu hal yang menarik tentunya. Jadi ya tidak sedikit bahwa pemimpin muda itu membawa dampak positif juga bagi kemajuan daerahnya. Banyak pemimpin muda yang tentu memiliki dampak yang positif bagi daerahnya. Mungkin contoh Padnan dulunya. Padnan umur 29 tahun, kalau saya tidak salah menjadi Bupati Goa itu hari, sehingga ini menjadi perbincangan dan menarik dinantikan apa terobosan anak muda. Nah, kalau misalkan di Baru, misalkan selalu masyarakat menghendaki lahir juga pemimpin muda di Baru, tentu
orang juga penasaran apa langkah-langkah terobosan yang dilakukan anak muda ini. Ya, kalau tentunya wajah gua sekarang Ya, di spirit anak muda itu agak lumayan bagus ya. betul. Ya, mungkin juga ada spirit anak-anak muda. Nah, saya tadi ketipan ada yang soal Airlangga. Berarti ketua partai Busa ini menginginkan anak muda untuk hadir dan tampil juga di politik ya, atau di pencalonan kepala daerah. Ya, tentunya Pak Erlangga ini memang menaruh harapan besar pada kami, utamanya kader-kader yang usia di bawah 40 tahun, sehingga eh, bagaimana Golkar ke depan tidak ragu lagi dengan sekarang alhamdulillah banyak kader-kadernya, dan 10-20 tahun ke depan insya Allah kader-kader Golkar semakin bagus ke depannya. Nah, itu dia. Dan luar biasa. Tapi kalau isu-isu yang miring, bagaimana komunikasi dengan Mudasir dengan Diina? Ya alhamdulillah bagus, jadi saya dengan beliau tidak ada masalah sebenarnya. Komunikasinya tetap jalan. Tetap jalan, tetap Tapi jalan. kan banyak orang yang sampaikan, Mudasir ini ya biasa lah ya. Ya biasa lah seperti itu. Iya, iya, iya. Sebenarnya tergantung di mana sumbernya, ya di mana kita mendengar, beda di mana, tentu Iya. banyak lah simpang Kan ini ya tantangan juga kita anak muda, selalu orang meragukan ya kita. betul Apalagi sosok muda ini selalu dianggap remeh gitu. betul Tetapi kan banyak juga terbukti bahwa anak muda juga ini punya kemampuan. Termasuk kan wakil presiden terpilih juga ini kan anak muda juga. ya betul. Dan ada Adnan juga yang anak muda juga, dan banyak anak muda yang punya potensi. Nah, kemudian di Partai Golkar, dan orang bertanya kapan kita turun ini nih, mulai misalnya karena balai-balai kita ini sudah belum ada muncul. Ya sementara kami persiapkan ini, kami target akhir April ini sudah banyak, dan insya Allah kita mau tunjukkan juga kita kerja-kerja elektabilitas, sementara berjalan juga sisa memang bagaimana memasifkan di lapangan saja yang perlu kita organisasi dengan baik. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada pengurus partai baru misalnya? Ada yang kita ingin sampaikan di sini? Ya, buat teman-teman pengurus sebenarnya harapannya adalah bagaimana kita Golkar bisa memenangkan Pilkada 2024 ini. Apapun caranya. Apapun caranya. Jadi spirit itulah yang harus kita bangun. Jadi bukan kita memang punya ego masing-masing, tapi bagaimana ego itu diramu sehingga kepentingan bersama, kepentingan organisasi itulah yang utama. Jadi hancurnya organisasi ketika ego pribadi lebih menonjol daripada kepentingan organisasi. Nah, saya sebagai ketua partai tentu melihat ya Golkarnya dulu. Masalah saya pribadi itu di belakang. Jadi bagaimana teman-teman Golkar bisa bersatu untuk kita bisa menangkan sisa kurang lebih 7 bulan ini, untuk kita merebut kembali kejayaan Golkar di Baru. Intinya adalah bagaimana Golkar menang di Baru. Betul. Mudasir sudah berhasil mengangkat ketua DPR Golkar. Ya. Sekarang Sisa di pilkada lagi, mudah-mudahan kita bisa rebut lagi di sana. dan komplit ya. Dan kalau ini yang terjadi, Mudasir ini salah satu ketua partai yang berhasil. Banyak kok ketua partai yang mau maaf ya, mungkin ketua DPR misalnya, wakil bupati misalnya ketua partai, tapi tidak mengangkat juga suaranya. Betul ya. Stagnan juga seperti, bahkan ada yang menurun. Dan itulah kenapa kami undang Mudasir ini. Ya mungkin orang anggap bahwa keberhasilan naik suara Golkar itu adalah hal yang tiba-tiba gitu. Yeah. Tapi menurut saya kenaikan suara partai itu karena komunikasi pimpinan juga yang bagaimana mengolah, bagaimana meramu, dan bagaimana menjalankan roda organisasi dengan baik. Betul. Nah, terima kasih banyak, Bro, sudah hadir di podcast kita. Tentunya ini bukan terakhir, dan selanjutnya ada isu-isu kita hadirlah diskusi sama teman-teman ini. Jadi podcast ini memang podcast anak muda, ya. Sini anak muda semua. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.